Saya bukan tentara, saya anak tentara. Saya dilahirkan dalam kontemplasi kebudayaan. Saya lahir di kampung. Melakukan pengembaraan spiritualitas lewat perjalanan sejak lahir sampai hari ini. Tidak lepas dari cerita tentang masa lalu dan cerita tentang masa depan. Kita ini memiliki keterikatan dengan apa? Saya menyebut adalah dengan leluhur. Ketika dengan leluhur dulu kita mengatakan, kalau bicara karuhun maka tuduhannya klinik. Padahal tidak. Bangsa yang meninggalkan nilai-nilai leluhurnya, maka dia akan kehilangan nasionalisme kebangsaannya. Bicara tentang karuhun bukan klinik, tapi bicara tentang kakek nenek kita, tentang buyut kita, tentang jangawareng kita, tentang udeg-udeg dan kaisiwur kita, yang hari ini dalam tren genetika dan kehidupan anak-anak kita hari ini. Mereka tidak hafal nama neneknya, mereka tidak hafal nama buyutnya, mereka tidak hafal dari mana dia berasal, dan siapa leluhurnya. Ini adalah ancaman masa depan. Sedangkan orang lain terus-terusan setiap hari bercerita tentang leluhurnya. Maka dalam jangka panjang, khususnya orang Sunda, dia akan ada rangkaian yang terputus dengan masa lalunya. Yang pada akhirnya, dia akan ada rangkaian terputus dengan tanah dan air. Hal itu ditandai dengan semakin bergesernya kepemilikan hak atas tanah. Orang-orang Sunda tidak lagi terikat dengan sawahnya, dengan mata airnya, dengan gunungnya, dengan mudah melepasnya. Menukarlah dengan mobil, dengan motor, dan berbagai aksesoris lainnya yang habis dalam jangka pendek. Apa ancaman masa depan? Kemiskinan akan menjadi ancaman masa depan bagi masyarakat Jawa Barat. Kenapa? Hak kepemilikan atas tanah semakin sempit. Perspektif inilah yang saya terjemahkan. Dalam kerangka berpikir saya katakan, manusia Indonesia seutuhnya disebutnya nasionalis sejati. Kata Islam disebutnya insan kamil. Kata orang Sunda, rawayan jati. Songo nyurup kanapuhu. Siapa seorang nasionalis? Mereka yang dirinya bersenyawa dengan tanahnya, bersenyawa dengan airnya, bersenyawa dengan mataharinya, bersenyawa dengan udaranya. Ketika terjadi persenyawaan, saya belajar dari Kopassus bahwa orang prajurit yang bersenyawa dengan tanah dan air dan udara dan mataharinya, ketika di hutan, dia seperti hutan. Ketika di air, dia seperti air. Ketika di laut, dia seperti laut. Maka dia orang yang tidak bisa dideteksi oleh musuhnya. Dia bersenyawa seluruh semestanya. Dan itulah spirit prajurit Kopassus tersejati. Prinsip dasar itu sesungguhnya harus diletakkan pada kita. Kita harus tidak boleh terikat dan tidak boleh terbebas dengan kepentingan apapun, dengan mengorbankan gunung yang ditugar, dengan mengorbankan mata air yang diuruk, dengan mengorbankan aliran sungai yang dikotori. Kenapa? Perspektif itu bertentangan dengan prinsip-prinsip kebangsaan dan nasionalisme. Kalau dulu kita memerdekakan agar bangsa ini utuh hutannya, utuh tanahnya, utuh airnya, karena dikuasai oleh kolonial. Kenapa kita hari ini dengan mudah melepaskan gunung-gunung itu? Kenapa kita hari ini melepaskan dengan mudah aliran air itu? Lantas mau kemana arah kebangkitan dan kebangsaan kita? Mau kemana arah kesejahteraan rakyat kita? Maka disitulah saya meletakkan bahwa konsep mendasar bagi pembangunan sebuah daerah harus dimulai dengan pembangunan dan penataan tata ruang. Konsepsi tata ruang, saya jelasin. Saya bangga terhadap leluhur Sunda. Kenapa? Leluhur Sunda memiliki konsepsi mendasar tentang pembangunan nasional. Dan orang tidak tahu itu. Leluhur Sunda menerjemahkan konsep tata ruang dengan 3 hal yang disebut dengan tritangtu. Gunung kudu awian, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawahan. Ketika gunung kudu awian, maka berapa luas hutan di Jawa Barat hari ini? 18%, itu pun dalam keadaan rusak. Ancaman bencananya tiap tahun, Garut, longsor, banjir, ancaman gempa bumi. Dan kemudian di Bandung ini ada ancaman besar setelah saya teliti. Ketika punclutnya semakin gundul, suatu saat ada gempa dengan kekuatan tinggi, maka tanahnya akan menguruk Bandung. Air jatuh, maka akan meledak air bah. Cirata dan Jatiluhur tidak akan sanggup lagi menahannya, maka jebollah ke wilayah utara. Ini yang tidak pernah menjadi kesadaran pemimpin. Maka dimulai dari mana membangun ini? Selamatkan mata air. Selamatkan gunung-gunung, selamatkan daerah-daerah gundul. Jangan terus-terusan dilakukan eksploitasi. Kenapa? Ini adalah sesuatu yang harus dititipkan bagi anak cucu kita ke depan. Ini adalah kerangka kebangsaan yang harus kita bangun. Untuk itu, lahir dari apa? Melahirkan apa? Maka secara konsepsional, nanti rumusannya saya katakan, sekolah yang ada di gunung, maka seluruh materialnya harus ada di tempat itu. Maka nanti akan lahir gedung-gedung kantor berbahankan bambu. Nanti akan lahir sekolah-sekolah berbahankan bambu. Kenapa?
Konsepsi pembangunan selama ini salah. Di daerah gunung, gedung sekolah SD-nya, gedung sekolah SMP-nya, gedung sekolah SMA-nya menggunakan bahan baku pasir, batu, semen. Biaya angkutnya mahal, RAB-nya hampir sama dengan yang di dalam kota. Akibatnya apa? Kualitas bangunannya cuma bertahan sebentar. Sudah apa yang dilakukan oleh kita? Daerah bambu, bangunan sekolahnya dari bambu. Daerah kayu, sekolahnya dari kayu. Semuanya ditata, itu yang disebut dengan falsafah Sunda. Ciri sabumi, cara sadesa, Jawa tutung biritna, sacarana lain tepak sejen igel. Apa itu artinya bahwa pembangunan harus dibangun berdasarkan karakter wilayah dan karakter lingkungan. Bukan hanya bangunan, nanti melahirkan kurikulum. Kurikulum yang di daerah gunung, maka anak-anak diajarkan bagaimana estetika gunung, bagaimana ilmu hayati gunung, bagaimana ilmu biologi gunung, bagaimana ilmu matematika gunung, bagaimana ilmu ekonomi gunung, bagaimana ilmu UMKM gunung. Maka gunung itu menjadi kekuatan ekonomi yang melahirkan multiplayer efek kebudayaan. Dan nanti orang-orang gunung akan bangga tinggal di gunung. Kenapa? Menjaga gunung melahirkan kemakmuran. Itu dia yang megangin pedang di tengah medan perang, bukan dia yang megangin mic di atas mobil komando pada masa damai. Ada orang ngajak-ngajak perang, megangin mic, teriak-teriak, siap perang, siap. Siap perang, siap. Ya perang sama siapa? Kita kagak ada musuhnya. Betul? Perang sama siapa? Perang sama polisi, bugot ente. Perang sama tentara, Anda mau memberontak negeri. Nggak ada penjajah. Kita aman-aman saja. Ngadain acara pada suka hari ini aman tentram, betul nggak? Malam kemarin saya ceramah ditolak, menolak Imaduddin, pemecah belah umat. Saya datang aja, ngapain? Coba mana? Kagak ada yang ngomong. Kita sudah bisa ukur, saudara, keberanian orang-orang yang hari ini ada di Indonesia. Orang-orang yang hari ini ada di Indonesia, yang berani siapa? Yang berani adalah mereka orang-orang Indonesia yang leluhur mereka ada di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Mereka bilang mereka pemberani. Hei, kamu dan keluargamu ketika 1926 rakyat Banten perang, kamu dan keluargamu ada di mana? Ketika 1888 Cilegon perang, ente dan keluarga ente ngumpet di mana? Ketika 1825 perang Jawa, ente dan keluarga ente ada di mana? Ane cari kagak ada. Ketika Banten dan POC 1750 perang, acak-acakan kunciran, hangus rata itu Karawaci, caringin hancur lebur. Kita ingin mengusir para penjajah di bumi Banten dan DKI Jakarta. Kita perang, leluhur kita mati, ente anak keluarga ente ada di mana? 1654 perang Cisadane, dengan gaya Manuk Dadali, tentara Kesultanan Banten mengusir penjajah VOC, merebut Cipondo, merebut Kunciran, merebut Sudimara, merebut Pinang, agar kembali berada di bawah kekuasaan Kesultanan Banten, anak negeri sendiri. Ketika itu ente dan keluarga ente ada di mana? Ketika Sunan Ampel datang ke Banten pengen ngajarin Islam di orang-orang Banten, kemudian Sunan Ampel kagak diterima orang-orang Banten. Kenapa? Karena dia bukan orang Banten.
Sunan Gunung Jati ngejar Sunan Ampel, pengen berguru kepada Sunan Ampel di atas gunung apa namanya yang ada di Banten itu, Gunung Santri. Sunan Ampel di Gunung Santri ngajarin santri, orang-orang nggak ada yang mau masuk Islam. Sunan Gunung Jati mendengar Sunan Ampel ada di Banten, dia kejar dari Cirebon. Ternyata Sunan Ampel sudah pulang ke Surabaya. Akhirnya Sunan Gunung Jati kejar ke Surabaya, mondok di Surabaya, lalu belajar agama Sunan Gunung Jati pada Sunan Ampel. Ketika Sunan Ampel dengan susah payah menyebarkan agama Islam di Banten, ente dan keluarga ente ada di mana? Kemudian kata Sunan Gunung Jati, kata Sunan Ampel, wahai Gunung Jati, kalau kamu mau menyebarkan agama Islam di Banten, kamu diterima di Cirebon, wajar, kamu punya ibu orang Cirebon. Tapi kalau kamu ngajarin agama Islam di Banten, gua bakal diterima. Saya pengalaman di Banten nggak ada orang berbondong-bondong mau masuk Islam, karena yang nyebarin saya bukan orang Banten. Terus gimana? Wahai guru, saya harus nyebarin Islam di Banten. Ente wirid hijib maghrobi, cewek cantik orang Banten, ambil jadikan istri. Akhirnya ada cewek cantik Nyai kaum Banten diwirid. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya mau Nyai kaum Banten jadi istri daripada Sunan Gunung Jati. Kemudian lahirnya Maulana Hasanuddin Banten, dan akhirnya Maulana Hasanuddin menyebarkan agama Islam diterima. Li'anna lisanahu lisanu Banten wa adatahu adatu Banten wahum ya'tarifuna bi'annahum kahwa bi'annahu kahum. Orang-orang yang berpikir seperti ini dalam cara-cara menyebarkan agama Islam di Nusantara tidak akan mengalami benturan dengan orang-orang Indonesia. Dan hampir seluruh para wali-wali yang ada di Indonesia, min Aceh ila Lampung, wa min Merak ila Banyuwangi, wa min Bali ila NTT, wa min Maluku ila Papua, ada cara-cara pernikahan yang ditempuh untuk menyebarkan agama Islam. Walaupun tingkat keberhasilan mereka di bumi Indonesia bermacam-macam, tetapi caranya satu, cara tasamuh, toleransi, saling asah, saling asih, menyentuh hati, bukan dengan kekerasan dan perang. Ini ada orang yang kekerasan, memperlihatkan keberanian di tengah-tengah keheningan. Orang lagi damai, dia, saya paling berani, kita siap perang, takbir, Allahu Akbar. Kata polisi, saya juga Allahu Akbar. Mau perang dengan saya, ini Allahu Akbar, itu Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah. Giliran zaman perang kagak ada di sejarah, gimana urusannya? Kita baca-baca, ini ada kagak yang mati di medan perang? Ada enggak nih dari suhada-suhada 10 November? Kagak ada. Ada enggak di 1888 perang Cilegon? Kagak ada. Yang ada fakta bahwa yang berontak pada orang kafir Belanda itu adalah orang yang melawan ajaran agama. Nah, Allah, saya ingat kisah Bani Israel kepada Nabi Musa ngajak-ngajak perang. Nabi Musa, ayo kita perang, kita kalahkan orang-orang Palestina, takbir,
takbir, Allahu Akbar. Giliran datang kewajiban perang kepada Nabi Musa, diumumkan pada Nabi Musa, wahai Bani Israel, betul seperti yang kalian inginkan, sekarang sudah datang perintah berjihad melawan orang-orang yang memusuhi kita Bani Israel. Besok kita akan perang. Siap. Diem aja. Itu yang takbir-takbir kemarin kagak ada yang mongol. Yang ada apa yang mereka katakan, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qa'idun. Hai Musa, kamu aja yang pergi sama Tuhanmu. Peranglah kamu dengan Tuhanmu. Kami di sini duduk enak-enakan. Itu orang Bani Israel, orang Yahudi. Watak Yahudi itu dimuji begitu. Satu ciri-ciri Yahudi, kalau lagi masa damai ngajakin lagi perang kagak mau dia. Ngapain gua katanya mati nanti. Paling takut orang Yahudi pada kematian, saudara. Orang Yahudi paling takut mati. Itu ciri Yahudi pertama tuh. Yang kedua, penakut tapi sok berani di masa-masa damai. Kalau masa perang datang, ngumpet di bawah rok istrinya. Buktinya mana? Buktinya kagak ada satupun keluarga mereka masuk dalam syuhada Indonesia. Coba yang pura-pura berani itu, yang sok berani, urut dari namamu sampai Ubaidillah, ada nggak yang mati di medan perang? Urut. Jangan bawa-bawa Panglima Hunain Sayyidina Ali, jangan bawa-bawa Panglima Karbala Sayyidina Husain. Mereka adalah cucu Rasulullah. Tapi urut dari Ubaidillah sampai namamu, ada tidak yang mati di medan perang? Saya berani untuk bertaruh, tidak ada di antara nama itu sampai mereka yang mati di medan perang untuk membela agama Allah.